lagi dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumani. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita langsung saja membuka Alkitab kita, perenungan kita hari ini dalam Mazmur 23. Kita akan membacanya bersama-sama ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita bersama-sama belajar hari ini dengan satu tema, berjalan dan beserta. Untuk fokusnya adalah di dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dalam Mazmur 23 ini Daud menggambarkan bagaimana Tuhan sebagai seorang gembala yang baik. Jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Barangkali kita berpikir, mengapa kalau Tuhan itu gembala yang baik, kenapa ada yang namanya lembah kekelaman? Kita tahu bagaimana dunia saat ini begitu banyak sekali tantangan yang ada di hadapan kita. Setiap saat mungkin kita diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan. Entahkah itu berkaitan dengan tubuh kita, dengan fisik kita, ataupun mungkin berkaitan dengan hal-hal yang lainnya, berkaitan dengan perekonomian, berkaitan dengan hubungan sosial, hubungan dengan keluarga, mungkin di tempat pekerjaan kita. Hari-hari ini bagaimana setiap saat kita diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan, keuangan, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Inilah sebenarnya yang disebut dengan lembah kekelaman. Namun satu hal yang kita pelajari hari ini di ayat yang keempat, walaupun ada lembah kekelaman, tapi kita tidak hanya berhenti di situ. Kita tidak hanya diam saja di situ di dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan menjanjikan kepada kita semuanya, kita akan melewati lembah kekelaman itu. Tidak selamanya kita berada dalam lembah kekelaman. Ada masanya, ada expirednya, dan itu yang harus kita pegang erat-erat. Dan itu yang harus kita betul-betul ingat, bahwa janji Tuhan menyertai kita, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita ada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu akan kita lewati bersama dengan Tuhan tentunya. Dan sifatnya hanya sementara, tidak selamanya. Makanya kenapa dalam Mazmur ini dikatakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jadi kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gentar? Dengan segala permasalahan, dengan segala kesulitan yang ada di depan kita, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Tuhan menyayangi kita, karena Tuhan selalu melindungi kita dan menyertai kita. Mazmur 23 ayat yang keempat ini biar jadi pegangan bagi kita dalam hari-hari yang ke depan, menghadapi pandemi ini, menghadapi segala kesulitan resesi ekonomi, menghadapi kesulitan dalam hubungan sosial kita, dalam hubungan kita dengan siapapun juga ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tidak selamanya kita ada
dalam namanya lembah kekelaman. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Lembah kekelaman itu seumpama satu episode kehidupan yang akan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Masalahku akan berlalu, tangan gembalaku akan menuntunku, dan kita tetap berjalan melewati lembah kekelaman sampai akhirnya mataku melihat sinar terang. Tuhan menyertai kita semuanya melewati lembah kekelaman, karena lembah kekelaman itu ada expirednya, ada masanya. Dan ketika kita saat ini dalam lembah kekelaman, mari cari Tuhan, mari pegang erat Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.